السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا بمعنى وزدنا علما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah zuhur, Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan raghima anfun. Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Kata Rasulullah, celaka sebanyak tiga kali Rasulullah ulang celaka. Kemudian ditanya oleh para sahabat, siapa yang celaka? Maksud ini Rasulullah. Kata Rasulullah, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah, celakalah mereka yang mendapati Ramadan tetapi tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Celaka kata Rasulullah. Kenapa celaka Bapak Ibu dimuliakan Allah? Bukankah dalam hadis lain ketika malam pertama Ramadan datang Rasulullah bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, kalau sudah datang malam pertama sudah dimulai malam pertama Ramadan, suffidatis syayatin wa mawadatul jin, dibelenggu semua syaitan. Wa ghulliqat abwabul jahim wa lam yuftah minha bab, dan semua pintu neraka ditutup, satu pun terbuka. Wa futihat abwabul jannah wa yughlaq minha dibuka pintu syurga, tidak satu pun yang tertutup. Syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Lantas apa alasan yang membuat tidak mendapat ampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah? Lalu dilanjutkan hadis ini, wa inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi Rasulullah mulai dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir, setiap malamnya Allah membuat daftar nama-nama orang yang dibebaskan dari api neraka. 30 kesempatannya, 30 malam kesempatan awak mendapat ampunan, tak samalah awak dapat apa itu. Orang tarawih dia tarawih, orang puasa dia puasa, orang tadarus orang dapat ampunan wajar kata Rasulullah. Raghima celaka dia. Sama dengan pertanyaan orang, bagaimana mungkin ketika syaitan sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, pintu surga dibuka, bagaimana mungkin masih ada orang yang bermaksiat? Bagaimana mungkin masih ada orang yang berbuat buruk di bulan Ramadan? Pertanyaannya mungkin. Kenapa? Dia syaitannya. Dia masalahnya. Tak perlu ada jin yang menggoda dia. Dia sudah berbuat dosa. Sudah menjadi kebiasaan Allah ala qulubihim. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rugi besar. Orang yang hanya dapat haus dan lapar di bulan Ramadan, selagi masih awal Ramadan. Kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Boleh jadi dan banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa kecuali haus dan lapar saja. Makanya pastikan puasa kita menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa.
Barang siapa yang berpuasa sunnah sehari saja ikhlas karena Allah, tidak dia rusak puasanya, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Sehari dan itu puasa sunnah. Bagaimana dengan 30 hari dan itu puasa wajib. Lalu dia tidak dapat ampunan Allah. Wajar kata Rasulullah, celaka dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab kenapa orang tidak dapat maksud tujuan Ramadan ini, dia bingung apa yang dia mau dari Ramadan. Masuk Ramadan, terdengar ada sidang isbat, ada hasil hisab, ada ru'yah dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu apa yang dia mau dari Ramadan. Dia makan sahur, ditahannya dirinya dari makan dan minum, berbuka. Tapi dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia mau dari puasa. Dia dengar ada ceramah la'allakum, tapi dia tidak tahu level takwa yang bagaimana yang bisa dia raih. Bingung seperti orang bingung. Karenanya Bapak Ibu, banyak orang yang menjadikan Ramadan ini hanya aktivitas rutin saja. Berbuka bersama orang salat maghrib. Maka yang seperti ini terlarang berbuka puasanya bersama-samanya. Gara-gara puasa bersama, enggak salat maghrib. Kenapa? Karena dia tidak mengerti kenapa dia harus puasa. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agaknya belum terlambat kita menanyakan ke diri kita, apa yang awak niat dari Ramadan? 30 hari atau minimal 29 hari puasa, tarawih, menahan diri, sahur. Apa yang kita mau dari itu semua? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus tahu, harus mengerti. Salah satu tujuan atau yang kita mau dari puasa ini adalah selain ampunan dari Allah, syafaat nanti di hari akhir. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika harta yang banyak kita tidak bisa memberi manfaat lagi, tidak bisa lagi kita berinfak. Habis. Yaumul jaza, hari pembalasan. Fa idza ja'atis Yauma yafirru min akhihi. Ketika datang an-nafqatus tsaniyah, tiupan sangkakala kedua, yaumul ba'ats, dibangkitkan semua orang. Yauma yafirru min akhihi. Seseorang itu lari dari saudaranya. Di dunia akan dengan saudaranya. Jangan sampai nampak diminta pahalanya. Wa ummihi wa abihi. Jangankan dari saudara, dari ayah dan ibunya pun dia lari. Tidak ada lagi bisa saling memberi manfaat. Wa sahibatihi wa banihi. Bahkan dari anak dan istrinya. Berarti kita butuh penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Lalu ternyata ada peluang mendapatkan syafaat dari puasa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfi'an." Dengan izin Allah nanti di akhirat, ibadah puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca akan memberi syafaat untuk kita. Ini dua ibadah yang menjadi ibadah pokok dalam bulan Ramadan. Puasa dan Al-Quran. Selain syahrul siyam, Ramadan juga syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Puasa yang kita lakukan, yang kita baca dengannya, kita harapkan Allah berikan kita syafaat. Puasa yang kita lakukan akan untuk membela kita. Kita tahan haus dan lapar kita. Al-Quran yang kita baca, yang dengannya kita qiyamul lail, yang kita tahajud akan bersaksi untuk membela kita. Bahkan dalam hadis yang lebih spesifik kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, baca. Belum lancar, belajar.
Tidak ada lagi alasan sekarang tidak lancar baca Quran. Mulai di masjid raya ini ada belajar baca Quran. Di masjid lain ada, di musalla online semua ada. Lalu apa alasan kita mengatakan belum lancar baca Quran? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu yang kita inginkan dari bulan Ramadan ini. Agar Allah golongkan menjadi orang yang dapat syafaat nanti di akhirat. Ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kita mau dari Ramadan ampunan Allah. Yang kita mau dari Ramadan adalah syafaat dari puasa dan Al-Qur'an yang kita baca. Yang kita mau dari Ramadan adalah kita mau melatih diri kita meninggalkan yang Allah haramkan. Bagaimana latihannya di Ramadan? Kita latih selama Ramadan untuk meninggalkan yang Allah halalkan supaya lebih mudah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ketika ditanya kenapa tidak makan siang di bulan Ramadan? Kenapa tidak minum sebelum jawabannya tidak diizinkan Allah. Dilarang oleh Allah. Diharamkan Allah, tidak boleh. Kita tidak boleh makan, alasannya karena tidak diizinkan Allah. Padahal minum itu halal. Makanan itu halal. Setiap hari kita minum. Bahkan mohon maaf setiap hari kita merokok. Tapi selama berpuasa kita mampu menahan diri untuk itu. Lalu berharap dengan latihan ini lebih mudah kita meninggalkan yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan saja makan dan minum. Rokok jamaah setidaknya hukumnya makruh. Setiap hari kita minum yang mubah saja, yang biasa kita lakukan, bisa kita tinggalkan. Apalagi yang seharusnya memang mesti ditinggalkan. Ghibah, membicarakan orang, menghukumi orang lain, berbohong, mencuri, mengambil hak orang lain. Ini yang jelas-jelas diharamkan. Maka dengan latihan selama Ramadan diharapkan yang haram lebih ringan untuk kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kita inginkan dari Ramadan adalah saya ingin dikabulkan doa-doa. Kita ingin ampunan. Kita ingin mendapatkan syafaat. Kita ingin melatih diri meninggalkan maksiat. Dan kita ingin doa kita dikabulkan. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul ta'ah. Dan Ramadan syahrul doa. Bulan doa. Allah kabulkan banyak doa. Orang yang berpuasa doanya, orang yang menjelang berbuka setelah doanya terkabul. Pas kita sahur makan sahur, ketika Allah turun ke langit dunia, tidak usah bagaimana yang penting kita imani hadits sahih. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allahu a'lam. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Yang Allah minta agar kita berdoa, beristighfar, bukan bagaimana cara Allah turun. Berdoa kita waktu sahur. Allah kabulkan doa kita. List doa kita belum sempat buat daftar doa apa yang kita mau. Dan jangan lupa doa pemerintah kita. Jangan maunya mengkritik dan mendoakan kebaikan mulai dari level pusat, level provinsi, kota, kecamatan, kelurahan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tutup dengan ini. Kalaulah aku punya satu doa yang dikabulkan, maka aku menjadikan doa itu untuk kebaikan pemimpin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian singkat kita pada zuhur hari ini agar Ramadan arah lebih termasuk di awal-awal. Pastikan kita tahu apa yang kita mau dari bulan ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.